Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, kita selalu siap dengan pemain yang akan pergi dan pemain yang datang ke skuad Inter. Siapa mereka sahabat Bob? Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Harinya sudah tiba. 11 tahun dedikasi terhadap Inter yang sangat luar biasa. Kapten kita, Batman, Samir Handanovic, sudah berpisah dengan Inter, sahabat Bob. Inter sudah mengucapkan selamat tinggal kepada kapten kita. Handanovic ini luar biasa, sahabat Bob, join 2012 dan sekarang sudah berumur 38 tahun, memasuki usia 39 tahun. Dan ini sangat luar biasa, dedikasi dia, bagaimana dia mengayomi pemain-pemain, dan dia memang layak menjadi seorang kapten. Dan luar biasanya lagi buat Handanovic adalah dari zamannya kegelapan sampai akhirnya Inter berprestasi. Scudetto, Supercoppa, final Liga Eropa, final Liga Champion, luar biasa. Luar biasa, selama di Inter dia benar-benar tidak akan terlupakan. Penampilannya adalah 455 penampilan. Bagaimana di tahun lalu akhirnya starternya dia diambil alih oleh Onana. Dan kita juga belum tahu nih, setelah Handanovic pergi, Onana apakah akan pergi juga? Nah, kita akan lihat sahabat Bob, karena sampai hari ini belum kelar-kelar juga. Jadi buat Handanovic, Grazie, gua juga jujur sedih secara fans. Kenapa gitu loh? Karena dia benar-benar menunjukkan leadershipnya dia. Orang banyak yang mengkritisi dia. Gua nggak pernah mengkritisi Handanovic, sahabat Bob. Kenapa? Ini orang luar biasa gitu loh. Ya namanya penampilan naik turun tuh pasti. Tapi dia tetap menunjukkan profesionalisme. Bagaimana dia membantu pemain-pemain muda. Bagaimana dia membantu menyatukan skuad Inter walaupun dalam kondisi terpuruk, sahabat Bob. Sekali lagi buat Handanovic kita kasih grazie Handanovic. Semoga sukses. Apakah akan lanjut lagi bermain di klub lain atau gantung sepatu, atau mungkin akan masuk ke manajemen Inter. Kita tunggu aja sahabat Bob. Thank you Handanovic. Ini salah satu yang benar-benar istilahnya kita tahu Handanovic luar biasa. Udah itu. Nah, terus kabar gembira buat kita, akhirnya Bisek resmi ke Inter. Dia bilang, saya suka melihat frustasi di wajah para striker yang saya jaga. Wow, ini luar biasa. Akhirnya resmi sahabat Bob. Kemarin walaupun sudah tanda tangan, tetapi secara resminya sah, ibarat orang nikah sah. Nah ini dia. Dia bilang gini, saya sangat senang, kata Bisek. Jelas saya juga sangat bangga. Bagus untuk karir saya bahwa klub besar seperti Inter tertarik kepada pemain seperti saya. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Saya pasti memiliki banyak kepercayaan diri dan saya siap untuk memulai. Dan saya akan bekerja keras, saya harus beradaptasi, terutama karena saya akan menghadapi pemain dengan level yang lebih tinggi. Saya pemain kompetitif dan saya tidak sabar untuk memulai. Ditanya tentang ke Bisek, mengatakan saya suka menguasai bola. Saya seorang back modern dan saya suka bermain dengan bola. Dan saya juga suka mencetak gol. Dan saya juga bisa bermain di kanan, di kiri karena saya memiliki kaki kanan. Nah, semua saya serahkan ke pelatih mau taruh di mana. Semoga Jan Bisek ini benar-benar bisa gacor di Inter karena kontraknya juga selama 5 tahun di Inter. Semoga sahabat Bob sampai benvenuto Jan Bisek. Nah, kita berbicara sedikit tentang pemain muda kita, Carboni. Ini akan perpanjang kontrak dan akan dipinjamkan ke Monza. Kita tahu Monza ini luar biasa sekali musim kemarin dan juga mengalahkan Inter musim lalu dan juga seri. Jadi bagus buat gembleng siapa Carboni ke sana, itu bagus. Kenapa? Carboni masih usia
18 tahun dan cocok untuk bermain di Monza. Semoga dia mendapatkan banyak waktu bermain. Jadi musim depan Inter bisa tarik nih Carboni ini ke tim senior. Kita tunggu sahabat Bob seperti apa pemain-pemain Inter yang akan dipinjamkan atau pemain yang akan datang. Nah, ini juga belum kelar-kelar dramanya Onana. Inter mengharapkan penawaran definitif dari MU. Kita tahu MU sangat berharap mendapatkan Onana dan Inter santai sahabat Bob. Kenapa? Karena Inter yang punya bargaining power. Mereka sudah kehilangan De Gea, Inter memang kehilangan Handanovic, kehilangan Kordas, tetapi Inter sudah sudah memiliki kiper ketiga Gnattuso ya. Nah, ini kita tunggu aja. Apa Onana akan pergi ke MU atau tidak? Inter hanya menunggu tawaran yang tepat. Kalau tawaran yang tepat datang, Inter akan melepas Onana. Sekarang memang intensitasnya agennya Onana dengan MU itu sangat tinggi dan kita tunggu minggu-minggu ini, bahkan Kamis ini katanya keputusannya. Apa MU menaikkan tawaran dan Inter menerima atau tidak? Kita tunggu sahabat Bob. Terus sedikit untuk Trubin juga ada rumor dia diincar Arab, tetapi si Di Marzio membantah itu hanya isu-isu saja. Ini juga Trubin juga belum tahu apakah akan ke Inter atau tidak. Kita tunggu aja sahabat Bob. Terus satu lagi gebrakan Inter. Inter sudah menawarkan 30 juta plus add-on untuk Romelu Lukaku. Nah, kita tunggu bagaimana apakah ini Chelsea akan menerima atau tidak, tapi memang masih jauh ya 40 juta. Tapi ini udah mendekati, kita tunggu apa benar Inter bisa mendapatkan si Lukaku kembali atau tidak. Karena si Lukaku udah menyatakan ke klubnya dia tidak akan ikut pramusim ke Amerika karena dia pengen pindah hanya ke Inter. Kita tunggu sahabat Bob seperti apa. Kalau memang akhirnya Lukaku datang, itu adalah satu kebanggaan buat kita. Artinya Inter mendapatkan kembali. Nah, kemarin di video gua sebelumnya bahwa Inter benar-benar Inter mengejar si Emil Holm untuk menjadi cadangannya Dumfries. Tapi sekarang Inter sudah memberikan penawaran 17,5 juta untuk Ferdi Kadioglu. Ini pemain Fenerbahce, pemain Turki, masih muda, 23 tahun. Sayap kanan posisinya sama kayak Dumfries. Ini luar biasa pemainnya sahabat Bob. Boleh sahabat Bob lihat video-videonya si Kadioglu ini bagus. Bahkan Inter sudah berani menawar 17,5 juta. Dan Fenerbahce maunya 20 juta. Kita tunggu. Kenapa? Ini anak bisa bermain di kanan, bisa di kiri. Nah, seandainya Dumfries tidak jadi dijual, dia juga bisa ditaruh di kiri sebagai pelapisnya Di Marco kalau seandainya Gosen pergi sahabat Bob. Jadi Kadioglu ini bisa kiri kanan, ini bagus nih sahabat Bob. Jadi menurut gua kenapa Inter punya strategi lain akhirnya mengejar Kadioglu dan juga memberikan penawaran 17,5 juta. Ini bukan duit yang sedikit. Ya kan gue bilang kemarin di video gue bahwa dengan sponsor 50 juta per tahun Inter bisa beli pemain jor-joran nih kayaknya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Kalau gue suka ngeliat si Ferdi Kadioglu ini, apalagi satu tim nasional dengan Hakan, dan gue rasa adaptasinya juga tidak akan begitu sulit gitu loh. Kita tunggu sahabat Bob. Kalau memang akhirnya dia bisa masuk ke Inter, apakah Dumfries dijual atau tidak, tapi yang jelas ini juga bisa bermain di kiri sahabat Bob. Nah, ini konferensi pers pertama Inzaghi sebelum musim dimulai. Inzaghi bilang, memenangkan gelar Serie A adalah tujuan kami. Lukaku penting bagi kami. Dia bilang bahwa di musim kemarin adalah musim yang luar biasa, tapi memang kita tidak Scudetto, tetapi sekarang Inzaghi menegaskan menang adalah bagian dari DNA Inter. Banyak tim ingin memenangkannya, meskipun saya tidak ingin menebak siapa favoritnya. Kami Inter dan kami telah mencoba memenangkan bintang kedua. Kami akan memasukkan semua yang kami miliki ke dalamnya. Mulai besok kami sudah tahu apa tujuan besar kami. Kami masih lapar untuk 2023-2024. Kami pengen Scudetto dan bintang kedua. Terus sedikit ditanya tentang Lukaku. Lukaku sangat luar biasa di paruh musim kemarin, tapi dia sekarang adalah
pemain milik tim lain. Dan memang kami sekarang lagi mencoba untuk membawa dia kembali ke Inter. Dan sejauh ini Inzaghi juga sangat senang dengan jendela transfer. Sudah mendapatkan Marcus Thuram, pemain yang luar biasa, yang Bisek yang juga luar biasa. Ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat Inzaghi happy banget, sahabat Bob. Terus dia juga ada Pratesi. Nah, Pratesi juga bisa bermain berbarengan dengan Barella. Jadi kekuatan Inter juga karena Italiano ini akan jauh lebih bagus, sahabat Bob. Terus Inzaghi juga bilang merasa final Liga Champion itu menunjukkan level Inter di Eropa. Dia bilang gini, saya pikir kita juga harus berbicara tentang banyak pemain yang pergi setelah menulis bagian dari sejarah ini. Ada Handanovic, Belanova, Brozo, D'Ambrosio, Dzeko, Gagliardini, Skriniar. Mereka semua melakukannya dengan sangat baik di Inter. Jadi kita tunggu seperti apa. Semoga aja benar-benar Inzaghi bisa mendapatkan pemain-pemain yang masih kurang. Dia masih butuh striker, masih butuh gelandang, masih butuh back, dan masih butuh kiper. Dia berbicara tentang transfer Onana. Onana sekarang masih pemain Inter dan dia akan datang hari ini untuk berkumpul. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya akhirnya Onana diganti gimana ya. Kita harus mencari yang bisa bermain dari kaki ke kaki seperti Handanovic dan Onana, dan karakternya seperti apa. Kita tunggu, sahabat Bob. Semoga dengan Inzaghi punya kepercayaan diri dan dia juga berterima kasih kepada manajemen. Dia benar-benar disupport dalam kondisi apapun. Itu Inzaghi. Nah, ini sedikit dari Opa Marotta juga di wawancara. Menjadi runner up Liga Champion memotivasi kami. Pengaruh Saudi pada sepak bola tidak semua negatif, dia bilang, kata Opa. Opa bilang gini, kami mengalami klimaks di musim lalu, Liga Champion, tapi kami juga memenangkan 2 trofi. Dia menghadapi banyak kritik ini untuk Inzaghi, tapi pada akhirnya dia membawa klub ini ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi selama bertahun-tahun. Tentu itu berkat Inzaghi dan juga klub. Opa menyebut final Liga Champions sebagai sumber kebanggaan besar. Kami telah hadir di kompetisi Eropa terpenting selama bertahun-tahun. Menjadi runner-up adalah sumber kebanggaan besar. Untuk musim yang akan datang, kami harus memberikan yang lebih banyak motivasi untuk melakukan yang lebih baik. Dia juga berbicara tentang bursa transfer. Dia berterima kasih kepada direktur olahraga Ausilo dan Bacin bekerja selaras dengan pelatih kami dengan sesuai dengan pedoman yang diberikan pemilik kepada kami. Kami tidak mempunyai dana yang besar, tapi kami bisa kompetitif, dan kami juga dengan bursa transfer sekarang kami juga melakukan peremajaan untuk tim ini dan juga Italiano, karena kami pengen pemain-pemain timnas juga bisa gacor gitu loh. 3 rekrutan kami buat sejauh ini semuanya mengikuti tren yang jelas. Sejauh ini Inter telah mengontrak Pratesi, Thuram, dan Jan Bisek. Kami ingin meremajakan tim dan juga memberikan kontribusi untuk tim nasional. Ya, ini luar biasa. Semoga Opa terus ya. Dia bilang dia sangat cinta sama Inter. Dia juga membilang begitu loh, sahabat Bob. Jadi dia akan terus dan dia berterima kasih sama Zhang dan Suning yang selalu mensupport Inter. Jadi kita tunggu seperti apa Inter ke depan, sahabat Bob. Thank you, Opa. Nah, terus kita berbicara kalau seandainya Lukaku gagal. Inter yang penting adalah harus punya cadangan. Salah satu adalah Balogun dan bintang Atalanta Zapata. Ada yang bilang kenapa nggak Mane? Mane itu gajinya gede. Tapi kita nggak tahu lah siapa yang akan masuk. Tapi ini Zapata ini juga bagus, usia 32 tahun. Cuman ya gue pengen harganya nggak mahal lah. Kita tunggulah kalau Balogun yang masuk. Wow, lebih gacor lagi. Usianya masih 21 tahun, sahabat Bob. Jadi kita tunggu apa yang akan terjadi. Terus untuk Trubin, Inter berhenti mengejar Trubin karena mintanya 35 juta dan Inter lagi mencari siapa yang layak untuk menggantikan Onana. Dan memang Bayern Munchen sekarang memberikan diskon untuk Jan Sommer sekitar 5 juta. Dan kalau memang itu dapat, Inter akan ambil. Nah, terus yang kedua juga Emil Audero ini juga sebagai cadangannya si Sommers.
tapi Trubin akan diambil musim depan dengan free transfer. Ini luar biasa nih strateginya Inter, walaupun Trubin nggak diambil tahun ini, tahun depan dia udah bebas kontrak ya sahabat Bob. Semoga sahabat Bob Trubin itu juga harapan kita sahabat Bob. Terus sedikit untuk si Zhang dan Suning, 3 alasan mengapa pemilik Inter yakin dapat membiayai kembali pinjaman Oktri. Jatuh tempo Inter kan di tahun depan ya sahabat Bob, jadi bulan Juni. Nah kemungkinan 3 ini apa? Yang pertama adalah hingga saat ini Suning belum menggunakan pinjaman sebesar itu. Jadi duit yang dipinjam kemarin itu masih ada sahabat Bob, belum disuntikin semua. Jadi itu salah satu poinnya. Kemudian yang kedua adalah faktanya Inter menerima rezeki nomplok yang tidak terduga telah mencapai final Liga Champion. Nah terakhir Tuttosport, perubahan format Liga Champion akan menjadi dorongan bagi Suning. Pendapatan yang meningkat dari partisipasi kompetisi terbesar UEFA itu akan memungkinkan Suning memiliki lebih banyak uang tunai di masa depan. Jadi 3 hal ini yang membuat Suning pede bisa istilahnya untuk ke Oktri itu dapat membiayainya kembali. Kita tunggu aja sahabat Bob. Kita pengen berharap yang terbaik selalu buat Inter. Kenapa? Karena kita tahu tim kesayangan kita. Terus juga kalau untuk back, Atalanta juga kemungkinan akan melepas Demiral karena mereka juga mengincar Bekau. Nah Demiral kemungkinan akan dipinjam dulu dari Atalanta untuk Inter. Semoga sahabat Bob, semoga pemain-pemain yang masuk juga kita berterima kasih sama Samir Handanovic dan juga Kordas ya. Inter secara resmi sudah berpisah dengan mereka. Semoga yang terbaik buat mereka dan Inter tetap maju, sukses dan menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.